travel dan pelonggaran kebijakan sudah dilakukan. Nah, apakah kebijakan ini mulai berdampak terutama pada kinerja retail yang sempat berdarah selama masa pembatasan diberlakukan? Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia APPBI Alfonsus Wijaya sudah bergabung di Kompas Bisnis pagi ini. Pak Alfonsus, selamat pagi. Selamat pagi, Bapak Sekali. Apa kabar? Baik, Pak Alfon, ini gimana nih kabar mal, Pak? Sudah 1 bulan sebenarnya sudah beroperasi dengan pelonggaran sedikit demi sedikit, tapi evaluasinya dalam 1 bulan ini seperti apa? Ya, jadi setelah pelonggaran memang terjadi peningkatan tingkat kunjungan, tetapi cenderung bertahap dan cenderung sangat lambat. Ya, jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, khususnya tahun lalu, kan pusat perbelanjaan juga sempat ditutup ya, itu hanya untuk menaikkan tingkat kunjungan 10 sampai dengan 20% saja itu diperlukan waktu tidak kurang dari 3 bulan. Jadi sekarang ini memang pergerakannya ya sudah seperti yang diperkirakan, jadi memang bergerak naik, terus naik, tetapi cenderung lambat begitu. Oke. Nah, mudah-mudahan dengan adanya pelonggaran yang baru diberikan tadi malam, mudah-mudahan ini juga bisa mendorong lebih cepat lagi peningkatan tingkat kunjungan. Angkanya sekarang di berapa persen, Pak, tingkat kunjungannya? Ya, pada saat kalau kita perbandingkan, pada saat PPKM Mikro itu sudah hampir mencapai 50% ya, pada saat sebelum pemberlakuan PPKM darurat ataupun PPKM berdasarkan level. Kemudian pusat belanja sempat tutup, nah pada saat tutup kan tapi kan tidak tutup 100% karena harus tetap melayani kebutuhan esensial ataupun kritikal. Pada saat itu tingkat kunjungan hanya sekitar 10%, tidak lebih dari 10%. Nah, kemudian terjadi pelonggaran, bertahap naik mulai dari 15%, 20%, dan saat ini kondisinya ada sekitar 20 sampai dengan 30%. Karena ada penyebaran, kan ini pembatasan ini menyebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya peningkatan tadi Pak Alfon bilang 20 sampai 30%, apakah seiring dengan peningkatan transaksi juga, Pak? Ya, kurang lebih demikian. Tetapi memang transaksi penjualan sekarang ini lebih banyak didominasi untuk kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari. Jadi memang selama pandemi ini kan salah satu masalah utama adalah daya beli masyarakat yang turun ya. Sampai dengan saat ini belum pulih daya beli masyarakat. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya masyarakat membelanjakan uangnya itu secara selektif. Lebih kepada prioritas untuk kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari. Salah satunya adalah makanan dan minuman. Makanya oleh karena itu, makanya restoran dan kafe selama masa pandemi ini menjadi salah satu destinasi utama di pusat perbelanjaan. Dan oleh karenanya kami selalu mendesak kepada pemerintah supaya terutama diperbolehkan untuk makan di tempat. Pada awal-awal pelonggaran itu kan makan di tempat belum diperbolehkan, sehingga memang tingkat kunjungan pada saat itu menjadi sangat rendah sekali. Karena hanya boleh melayani take away dan delivery. Sedangkan tidak semua produk-produk makanan dan minuman itu bisa dilakukan dengan delivery dan take away. Jadi itu menjadi salah satu masalah di pusat perbelanjaan kalau restoran dan kafe tidak diperbolehkan untuk makan di tempat. Oke, tapi ini selain tadi kalau kata Pak Alfon, karena orang udah mulai prioritas sekarang kan lebih milih untuk barang-barang yang pokok gitu seperti sandang dan juga makanan minuman. Nah, apakah juga karena ada efek ini selama hampir 2 tahun orang udah biasa belanja online dan mikir ya udah buat apa ke pusat perbelanjaan, bisa secara online gitu. Nah, ini bagaimana cara mendorong supaya kebiasaan masyarakat ini akhirnya juga berpindah lagi untuk bisa berbelanja di pusat perbelanjaan? Iya, memang belanja online atau e-commerce itu kan mendapat penetrasi yang kuat sekali selama pandemi ini. Jadi, tetapi kan sebetulnya online ini bukan terjadi pada saat pandemi saja. Sebelum pandemi pun online ini sudah begitu marak ya. Tetapi memang pada saat pandemi ini penetrasinya lebih masif. Tetapi saya kira tidak semua orang juga suka dengan online dalam pengertian sekarang semua memang serba online, tetapi kan sekarang sudah bosan sekali orang diam di rumah juga. Karena sudah 2 tahun ini, hampir 2 tahun selalu diam di rumah dan melakukan online. Jadi saya kira tetap pusat perbelanjaan akan tetap diminati oleh para pengunjung, terutama mereka yang sudah bosan dengan online ya. Jadi saya kira ini menjadi kumpul-kumpul dengan keluarga, dengan teman-teman dan sebagainya. Saya kira ini juga menjadi salah satu tujuan daripada masyarakat. Nah, tetapi kembali lagi tadi saya sampaikan, tidak semua produk-produk juga bisa dilakukan dengan online, khususnya untuk makanan-makanan yang fine dining dan sebagainya itu sangat sulit sekali untuk dilakukan secara online.
Jadi memang ada beberapa kategori yang memang tetap harus dilakukan secara offline. Nah, kemudian juga memang ada sedikit pergeseran daripada tren belanja ataupun masyarakat membelanjakan kebutuhan sehari-harinya. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, pada saat ini kan lebih banyak kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari yang memang sebagian bisa dilakukan online, tetapi juga kembali lagi masyarakat kan sekarang sudah sangat rindu begitu ya berinteraksi berinteraksi dengan sesamanya secara langsung. Oleh karenanya maka kita bisa lihat sendiri kan sekarang ini terjadi banyak pelanggaran-pelanggaran kerumunan sebetulnya itu kan karena memang itu adalah naluri manusia untuk berinteraksi secara langsung. Manusia itu kan adalah makhluk sosial yang mereka ingin selalu berinteraksi secara langsung. Jadi saya kira online akan tetap ada online, tetapi pusat perbelanjaan juga tetap akan dibutuhkan oleh masyarakat karena pusat perbelanjaan adalah menyiapkan menjadi salah satu fasilitas masyarakat untuk bisa berinteraksi secara langsung dengan sesamanya. Kalau begitu untuk daerah-daerah lain yang belum dibuka, Pak, apakah sudah ada pembicaraan pusat perbelanjaan akan dibuka di daerah-daerah yang saat ini masih ditutup? Ya, saya kira sampai dengan minggu kemarin, ya, itu hanya ada wilayah Bali yang belum dibuka. Tetapi tadi malam pemerintah sudah mengumumkan bahwa Bali memang masih tetap di level 4, tetapi pusat perbelanjaannya dibuka dengan uji coba. Dengan uji coba terutama khususnya dengan protokol tambahan yaitu protokol wajib vaksinasi. Ya, yang pemeriksaannya harus dilakukan melalui aplikasi Peduli Lindungi. Jadi saya kira dengan pengumuman tadi malam, jadi mulai hari ini sudah hampir di seluruh wilayah Indonesia pusat perbelanjaan sudah bisa beroperasi kembali. Oke. Peduli Lindungi, Pak, selama pembukaan atau evaluasi selama 1 bulan ini, apakah Peduli Lindungi ini berjalan dengan baik di pusat-pusat perbelanjaan di mana ini wajib untuk dilakukan? Ya, saya kira aplikasi Peduli Lindungi ini kan sesuatu yang baru bagi masyarakat maupun juga bagi pengelola pusat perbelanjaan. Jadi memang pada awal-awalnya tentunya memerlukan berbagai adaptasi baik bagi masyarakat maupun bagi pengelola. Ada beberapa hal yang bersifat teknis, masalah-masalah, saya kira tetapi itu semua sudah berjalan, sudah diperbaiki, sudah disempurnakan semakin hari semakin lancar. Sampai dengan saat ini saya kira semua sudah berjalan cukup lancar. Masyarakat juga sudah semakin terbiasa dengan aplikasi Peduli Lindungi. Jadi memang yang terutama sebetulnya adalah diharapkan masyarakat itu sebelum datang ke pusat perbelanjaan telah mengunduh ataupun mendownload aplikasi Peduli Lindungi dan membuat akun di aplikasi Peduli Lindungi sehingga pada saat datang ke pusat perbelanjaan tinggal melakukan scanning ataupun memindai QR code yang ada di setiap pintu yang di setiap pusat perbelanjaan. Demikian. Jadi sehingga tidak perlu lagi antri-antri, ya, ini akan cukup banyak membantu antrian-antrian di pusat perbelanjaan, di pintu-pintu masuk jika masyarakat sudah memiliki akun Peduli Lindungi sebelum datang ke pusat perbelanjaan. Terakhir, Pak, dengan angka 20-30% kunjungan transaksi juga tidak beda jauh, apakah ini bisa berkontribusi cukup besar di angka konsumsi terutama di kuartal 4 nanti? Iya, mudah-mudahan bisa mendongkrak penjualan ataupun kondisi perekonomian khususnya di pusat perbelanjaan untuk kuartal 4. Karena memang berdasarkan pengalaman sebetulnya memang diperlukan waktu cukup lama karena itu makanya beberapa kali kami meminta kepada pemerintah supaya jangan ditutup. Karena kalau ditutup itu bangkitnya akan sangat sulit sekali. Tetapi sekarang dengan berbagai pelonggaran yang diberikan dan juga kami berharap juga minggu depan juga ada pelonggaran-pelonggaran lagi khususnya misalkan untuk anak-anak yang masih kurang dari 12 tahun kan sampai dengan saat ini masih belum diperbolehkan untuk masuk ke pusat perbelanjaan. Kami berharap anak-anak ini juga bisa diperbolehkan masuk ke pusat perbelanjaan. Kenapa? Karena kami berpendapat bahwa sekarang sebetulnya pusat perbelanjaan itu sudah jauh relatif aman dan sehat sekali. Kenapa? Karena sekarang sudah ada protokol tambahan yaitu protokol wajib vaksinasi. Jadi sekarang semua orang yang berada di dalam pusat perbelanjaan itu kan sudah divaksinasi. Jadi kondisinya sudah aman dan sehat. Jadi seharusnya tidak perlu lagi ada pembatasan-pembatasan usia maupun durasi ataupun waktu makan yang hanya 60 menit dibebaskan saja. Ini maksudnya adalah supaya di kuartal 4 kita bisa mendapatkan dorongan pertumbuhan ekonomi yang cukup besar, yang cukup signifikan sehingga bisa menutupi kondisi berat selama kemarin, selama penutupan operasional yang juga hampir berjalan 2 bulan. Jadi saya kira harus didorong supaya kuartal 4 nanti pertumbuhannya cukup signifikan.
tentu kebijakan yang pro kesehatan dan pro Iya. ekonomi tetap bisa harus diutamakan. Terima kasih Ya, banyak Pak Alfonsus, waktu kita sudah habis. Semoga tentu harapannya ini retail bisa sembuh dengan segera di kuartal 4 juga bisa kembali bangkit. Pak Alfonsus, terima kasih untuk waktunya di kasih. Kompas Bisnis pagi ini. Sehat selalu Pak Alfon.